بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Wabilkhusus para pegawai dan karyawan PT Denso atau DMIA Cibitung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair. Dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Kabiratu Al-Thalithatu Wal-Arba'un. Al-Kabiratu Al-Thalithatu Wal-Arba'un, dosa besar yang ke-43. Dosa besar yang ke-43. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala meletakkan dosa besar yang ke-43 ini yaitu An-Nammam. Beliau memberikan pengertian An-Nammamu wa huwa man yanqulul haditha bainan nasi ala jihatil ifsadi bainahum. Hadza bayanuha. Jadi beliau mengatakan di sini wa huwa an-nammam itu adalah man yanqulul hadis. Orang yang menukil hadis. yakni orang yang menukil pembicaraan. Orang yang menukil cerita. Bainan nas, yang ada di antara manusia, ala jihatil ifsadi bainahum, dari sisi merusak hubungan di antara mereka. Dari sisi yakni bertujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Hadza bayanuha, kata Al-Imam Al-Zahabi, hadza bayanuha ay hadza ta'rifuha. Ini adalah pengertiannya.
pengertian an-namam. Wa amma ahkamuha fahiya haramun bi ijma'il muslimin. Adapun hukum-hukumnya, yakni hukum an-namam adalah haramun bi ijma'i al-muslimin. Hukumnya haram dengan ijma' kaum muslimin. Wa qad tadhaharat ala tahrimiha ad-dalailu asy-syar'iyyatu min al-kitab was sunnah. Dan telah nampak atau sudah ada hukum pengharamannya berdasarkan dengan dalil-dalil syar'iyyah dari Alkitab dan Sunnah. Jadi ada pengharamannya, hukum pengharamannya ini berdasarkan dengan dalil-dalil yang syar'i yang diambil dari Alkitab dan Sunnah. Di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, qala Allah Ta'ala wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Wala tuti', dan jangan kamu ikuti, jangan kamu taati kulla hallafin mahin, setiap orang yang bersumpah dengan hinanya. Setiap orang yang bersumpah dengan hinanya. Hammazim masya'im binamim, orang yang hammaz, yang selalu mencela dan berjalan dengan namimah, berjalan dengan selalu mengadu domba. Karena namimah dalam bahasa Indonesianya artinya adalah adu domba. Artinya adu domba. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat ini untuk menunjukkan pengharaman atas namimah, untuk menunjukkan haramnya namimah. Mengapa? Karena namimah adalah perbuatan yang buruk, termasuk akhlak yang buruk, yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk tidak mentaati atau untuk tidak mengikuti setiap perkataan orang yang bersumpah. Ya, yang orang yang bersumpah ini begitu hinanya dia berjalan dengan membawa namimah. Jadi sumpahnya dengan sumpah keburukan. Ya, ini menunjukkan bahwa namimah adalah perbuatan buruk. Namimah adalah akhlak yang buruk. Ya, dan sebenarnya ada lagi ayat-ayat yang lain namun tidak disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, dan kita pun meringkasnya hanya dengan ini untuk menunjukkan pengharaman namimah. Ya, karena ma'ruf bagi kaum muslimin, bukan hanya ulamanya saja. Ma'ruf bagi kaum muslimin bahwa namimah, adu domba ini adalah akhlak yang buruk dan hukumnya haram. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis dengan perkataan beliau, wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata nammamun, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam surga nammamun, yakni orang yang selalu mengadu domba, orang yang selalu mengadu domba. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab di nomor hadis 6056 dari hadis Hudzaifah, dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman dengan lafaz la yadkhulul jannata qattatun. Di lafaznya Imam Bukhari itu bukan nammamun tapi qattatun. La yadkhulul jannata qattatun. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari
Yang dimaksud dengan al-qattat huwa an-nammam. Yang dimaksud dengan al-qattat huwa an-nammam. yakni orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba. Wa qila, Al-Hafidh menyatakan lagi, wa qila, dan ada yang mengatakan al-farqu bainal qattati wan nammam. Ada perbedaan antara qattat dan nammam. Ada perbedaan antara qattat dan an-nammam. Anna an-nammama alladhi yahduru al-qissata fayanquluha. Adapun nammam itu adalah orang yang hadir atau orang yang menghadirkan kisah, orang yang menghadirkan cerita, lalu ia menukilnya. yakni dia datang dengan membawa cerita. Ia datang dengan membawa cerita. Wal qattatu alladhi yatasamma'u min haitsu la yu'lamu bihi thumma yanqulu ma sami'ahu. Adapun al-qattat adalah yang ia mencari-cari dengar berita min haitsu la ya'lamu bihi, dari sisi dia tidak mengetahuinya. Kemudian dia tidak mengetahuinya, yakni tidak mengetahui duduk permasalahan dari cerita tersebut, duduk permasalahan dari perkara tersebut. Tsumma yanqul, kemudian dia menukil. Sudah tidak tahu, menukil lagi. Menukil ma sami'ahu, apa yang ia dengar. Kemudian disebarkan. Padahal dia sendiri nggak paham. Padahal dia sendiri tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya yang terjadi. Ya. Ini namanya al-qattat. Ini namanya al-qattat. Memang tidak terlalu jauh berbeda antara nammam dengan al-qattat. Yakni intinya saling membawa berita. Yang terkadang berita ini buruk, apalagi berita tersebut berkaitan dengan orang yang diceritakan, lalu disampaikan kepada orang yang diceritakan tadi, disampaikan kepada objek cerita. Nah, ini namanya nammam, dan tidak ada maksud kecuali hanya ingin merusak hubungan antara saudara-saudara muslim. Tidak ada maksud kecuali ingin merusak hubungan, ingin merusak keadaan apa yang terjadi di antara kaum muslimin. Ada namimah. Dan yang seperti ini banyak terjadi di setiap komunitas. Ya, di setiap komunitas. Tidak sedikit juga terjadi di komunitas kantor. Ya, di komunitas kantor, di tempat kerja. Ya, seperti tempat kerja kita. Ya, atau di masyarakat, di RT, di RW. Banyak terjadi kerusakan disebabkan al-qattat ini, membawa berita atau dia mencari-cari berita dengan pendengarannya, sementara dia tidak tahu duduk permasalahannya, lalu ia sebarkan kepada yang lain. Dan tidak ada maksud dan niat kecuali hanya untuk merusak. Ya, untuk merusak hubungan di antara kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Ya, di bab bayanu ghilzat tahrimin namimah. Bayanu ghilzat tahrimi an-namimah. Penjelasan tentang kerasnya pengharaman namimah dengan lafaz musannif, yakni dengan lafaz Imam Az-Zahabi, la yadkhulul jannata an-nammamu, la yadkhulul jannata nammamun. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan lafaz qattat,
dan hadis ini dikatakan oleh beliau haditsun hasanun sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di beberapa tempat juga dengan lafaz qattad dan juga dengan lafaz namam. Juga semuanya datang dari sahabat Hudzaifah ibni al-Yaman radhiyallahu an. Kemudian ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Az-Zahabi berkata lagi, wa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini. Dan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui dua kuburan. Berjalan melalui dua kuburan. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani min kabirin. Amma innahu kabirun. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlihi. Wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha ithnatayn wa gharaza fi kulli qabrin wahidatun. Wa qala la'allahu ay yukhaffifa anhuma ma lam yabisa ma lam yaybasa. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzibani min kabir. Sedangkan mereka itu diazab bukan satu perkara yang besar. yakni bukan satu perkara yang dianggap besar oleh manusia. Ya, bukan satu perkara yang dianggap besar oleh manusia. Akan tetapi itu besar di hadapan Allah. Mengapa? Karena Allah mengazabnya. Karena Allah mengazabnya di kubur. Amma innahu kabirun. Adapun sesungguhnya itu adalah besar. Padahal, ya Nabi mengatakan padahal sesungguhnya itu adalah besar. yakni menurut prasangkaan manusia itu bukan perkara besar, tapi menurut prasangkaan Allah dan Rasulnya itu besar. Oleh karena itu terkadang apa yang menurut kita remeh, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar. Dan ketika kita telah menyia-nyiakannya, kita telah menyia-nyiakan perkara yang besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebaliknya, apa yang dianggap bagi kita itu tidak remeh, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ini perkara yang nggak ada apa-apanya. Ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengambil sesuatu yang kita anggap besar tersebut, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan tidak dijadikan timbangan hasanat nanti pada hari kiamat. Nah, ini perhatikan, ya, dan ini sering terjadi yang demikian. Banyak manusia menyangka satu perkara tersebut remeh, namun di hadapan Allah itu besar. Banyak manusia menyangka satu perbuatan tersebut besar, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu remeh. Oleh karena itu, hendaklah kita kembali kepada syariat. Hendaklah kita kembali kepada syariat, kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Jangan anggap remeh yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu besar. Meskipun di pandangan manusia itu remeh. Jangan pernah menganggap remeh syariat, meskipun sekecil apapun. Karena terkadang syariat yang kecil itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala besar. Kemudian amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min baulih. Adapun salah satu dari penghuni kubur ini diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yastabri'u min baulih. Dia tidak menjauh dari kencingnya. Artinya tidak menjauh dari manusia dari kencingnya. Yakni mereka buang air kecil tapi tidak menutup aurat dari manusia. Tidak menjauh dari manusia karena pipisnya atau kencingnya di tengah-tengah manusia, bahkan di tempat jalan manusia. Ya, tidak menjauh. Manusia bebas melihatnya dia buang air kecil. Ya, ini pemahaman yang pertama, dia tidak menutup aurat.
Buang airnya tidak menutup aurat, tidak menutup dirinya ketika dia buang air kecil. Pemahaman yang kedua, la yastabri'u min baulih ay la yastanji. Dia tidak menjauhkan diri dari kencingnya, artinya dia tidak beristinja, tidak membersihkan kencingnya. Kencing tapi tidak dibersihkan, dan ini banyak sekali dari kalangan manusia. Ya, wabil khusus kaum muslimin. Mereka menganggap remeh buang air kecil ini. Mereka buang air kecil di pinggir jalan sembarangan, kemudian juga tidak dicuci, tidak dibersihkan, tidak istinja. Kalau bahasa kita, tidak cebok. Ya, tidak cebok. Nah, ini mungkin mereka menganggapnya ini remeh, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengadab orang yang tidak buang air kecil, orang yang buang air kecil tidak dicuci ini. Ya, wa ammal akharu, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, konon ia berjalan, yakni semasa hidupnya berjalan dengan namimah, yakni hidupnya selalu mengadu domba dan membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini, selalu membuat gaduh di antara kaum muslimin, membuat rusak di antara saudara kaum muslimin. Ya, fakana al-akhar kana yamshi bin namimah. Dan ini pun terkadang orang tidak merasakannya, tidak menyadarinya bahwasanya dia telah membawa namimah. Nah, terkadang kita mendengar cerita dari teman kita, ya, apalagi ceritanya buruk, lalu kita bawa, kita nukil ceritanya tersebut kepada orang lain, kita ceritakan lagi, bahkan mungkin kita tambah dengan bumbu-bumbu dari cerita tersebut. Belum lagi kita tambah dengan prasangka-prasangka kita dari hawa nafsu kita yang keluar, ya, sehingga namimah tersebut dibumbui, akhirnya menjadi dari cerita yang rusak bertambah rusak dengan kita bawa, dengan apa yang kita bawa. Hadan namimah. Ini mungkin menurut orang perkara yang remeh, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang besar. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang besar. Ya. Kemudian thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jaridah. Jaridah ini daun kurma. Ya, daun kurma, pelepah kurma. Kita tahu bagaimana bentuk pelepah kurma, agak besar, ya, agak besar. Ratbatan, yang basah. Fashaqqaha, lalu dibelah dua oleh Nabi. Ya, dibelah dua oleh Nabi, dirobek menjadi dua oleh Nabi. Itsnatai gharazu, thumma fashaqqaha itsnatain, kemudian dibelah dua oleh Nabi. Wa gharaza fi kulli qabrin wahidan, lalu ditancapkan pada setiap kubur satu daun, yakni daun yang belah dua tadi, setengah-setengah kalau bahasa kita, jadikan dua setengah-setengah. Wa qala, lalu beliau bersabda, la'allahu ayu khaffifa anhuma ma lam yaibasa. La'allahu, semoga ini bisa meringankan keduanya selama daun ini masih basah. Mafhumnya, kalau sudah kering, ya sudah tidak lagi bisa memberikan manfaat, tidak bisa meringankan azabnya. Ya, tidak bisa meringankan azabnya. Dan ini adalah merupakan pertama mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Tidak berlaku untuk orang lain. Artinya orang lain tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan keringanan kepada kubur. Karena yang terjadi sekarang, sebagian mereka ada yang melakukan demikian, entah dia menyiram daun, menyiram bunga, atau mereka bahkan sebagian mereka di atas kuburnya ditanam pohon, ya, ditanam pohon dengan pohon yang rindang, ya, dengan harapan kalau masih basah bisa meringankan. Lah, ini tidak bisa demikian.
Karena apa yang dilakukan oleh Nabi ini dengan menancapkan 2 daun basah, 2 daun korma basah, ini kekhususan beliau. Kekhususan beliau dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Ya, dan hadis ini sudah berlalu takhrijnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qawluhu wa ma yu'adzibani min kabirin. Adapun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah keduanya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur fi kabirin, karena sebab dosa yang besar, karena sebab perkara yang besar. Ai laisa bikabirin tarakahu alaihima. Bukan satu perkara yang besar yang mereka tinggalkan. Ya, bukan satu perkara yang besar yang mereka tinggalkan. Jadi menurut mereka ini bukan perkara besar. Kalau ditinggalkan udah bukan perkara besar, udahlah enggak usah dianggap besar. Tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Au laisa bikabirin fi za'mihima, atau tidak besar menurut prasangkanya. Tadi sudah dijelaskan, ya. Sudah dijelaskan. Walihada kata Imam Adz-Dzahabi, walihada qala fi riwayatil ukhra, oleh karena itu beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda di dalam riwayat yang lain, bala innahu kabirun. Bala innahu kabirun, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkara yang besar. Jadi menurut mereka kecil, tapi menurut Allah dan Rasulnya itu perkara yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengadabnya. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa terkadang kita tidak menyadari, bahwa kita telah melakukan satu perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sementara kita anggap itu biasa saja dan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi ternyata di hadapan Allah itu besar. Ya, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Ya, mungkin kita menyangkanya ini kecil, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar. Apalagi perkara syariat. Justru juga mungkin sebaliknya. Kita menyadari menurut kita telah melakukan perkara yang besar. Ya, apalagi dengan tujuan ingin merubah umat, tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dinilai sama sekali. Mengapa? Di antara sebabnya menyelisihi syariat. Di antara sebabnya menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kemudian ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan hadis lagi dengan perkataan beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna syarran nasi dzal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, wa man kana dha lisanaini fid dunya fa inna Allah yaj'alu lahu lisanaini fin nar yaumal qiyamah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna syarran nas, kalian mendapati seburuk-buruknya manusia, dzal wajhaini, yaitu orang yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu yang ia datang kepada mereka dengan satu wajah, dan ketika datang kepada mereka yang satu lagi dengan berbeda wajah. Antara wajah ini dengan wajah itu berbeda. Wajah ketika menghadapi si ini berbeda, wajah ketika menghadapi itu berbeda. Ya. Bihaula ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Hadzal nifaq. Ini seperti perbuatan orang-orang munafik.
Kemudian dilanjutkan di sini, wa man kana dza lisanaini, barang siapa yang memiliki dua lisan, yakni dua lisan, berkata di sana lain, berkata di sini lain. Di sana beda, di sini beda, itu dua lisan. Man kana dza lisanaini fid dunya fa innallaha yaj'alu lahu lisanaini fin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang memiliki dua lisan di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan baginya dua lisan dari api neraka nanti pada hari kiamat. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini disebutkan oleh musannif, yakni al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, sebenarnya bukan satu hadis. Ya, bukan satu hadis. Hadis ini melainkan kumpulan dari dua hadis. Kumpulan dari dua hadis. Karena lafaznya sebenarnya berbeda. Ini lafaznya terpisah. Namun al-Imam Adz-Dzahabi ini mengumpulkan jadi satu. Mengapa? Mungkin di antara sebabnya adalah hadis ini konteksnya sama. Kemudian yang kedua, hadis ini ya maknanya sama. Ya, maksudnya sama. Dan bisa jadi hadis ini sebenarnya satu hadis tapi dibelah menjadi dua. Naam. Makanya dikumpulkan oleh Imam Adz-Dzahabi untuk memberi pengertian agar kaum muslimin lebih jelas lagi di dalam memahami hadis ini. Naam, kita pisah hadisnya. Hadis yang pertama itu adalah lafaznya tajiduna syarran nasi dzal wajhaini alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Ini satu hadis. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Manaqib dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan juga hadis ini, lafaz yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Birr was-Silah. Ya, dan juga Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Malik. Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadis yang pertama. Dan hadis ini sahih. Hadis pada lafaz tajiduna syarran nasi dzal wajhaini, apakah engkau mendapati dua manusia, yaitu orang yang memiliki dua wajah. Dan Nabi menjelaskan bagaimana dua wajah itu. Ketika datang kepada satu kelompok, dia memiliki wajah seperti mereka. Ketika datang ke kelompok lain, dia memiliki wajah seperti mereka. Wajah antara kelompok ini dan kelompok itu berbeda. Ketika datang ke mereka, dia dengan wajah yang seperti ini. Ketika datang ke sana, dia dengan wajah yang seperti itu. Nah, ini dua wajah. Dan dia memiliki wajah sesuai dengan apa yang mereka datangi. Apa yang dia datangi ini bukan untuk kebaikan, akan tetapi untuk merusak hubungan di antara mereka. Untuk merusak hubungan di antara mereka. Atau untuk menghancurkan keduanya. Untuk menghancurkan keduanya, disebabkan karena hubungan yang rusak di antara mereka. Ini yang sangat jahat sekali. Makanya Nabi mengatakan syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia. Dan ini setimbang dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Siapa yang di antara kalian yang bermanfaat bagi manusia? Ya, dan sebaliknya, seburuk-buruknya manusia orang yang memiliki dua wajah yang ingin merusak manusia. Nah, kemudian lafaz yang kedua, hadis yang kedua dengan lafaz yang setelahnya, yaitu man kana dza lisanaini fid dunya ja'alallahu lahu lisanaini fin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang memiliki dua lisan di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan baginya dua lisan dari api neraka nanti pada hari kiamat. Nah, hadis ini ada perbincangan dari kalangan ulama. Hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Sumtu, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani, datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan juga Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, yakni Mu'jamul
awsat. Namun hadis ini di dalam sanadnya ada kedhaifan. Sanad hadis ini dhaif. Sanad hadis ini dhaif. Ya, di dalamnya ada seorang yang bernama Miqdam bin Dawud dan dia didhaifkan oleh para ulama. Namun datang dalam riwayat yang lain dengan sanad yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Semisal hadis tersebut. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili. Akan tetapi di dalam sanadnya ada Ismail bin Muslim Al-Makki dan dia juga dhaif. Namun Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengumpulkan sanad-sanad hadis ini ya dengan berbagai jalan dari Abu Ya'la juga dari ahli hadis yang lainnya. Ya, dari jalan yang dhaif ini sampai kepada Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun beliau mengatakan memberikan hukum atau tahkim terhadap hadis ini sahih ya bi majmu'i turuqihi wa syawahidihi. Hadis ini sahih dengan dikumpulkan jalan-jalannya dan syawahid atau pendukung-pendukungnya. Di antara pendukungnya apa yang diriwayatkan oleh Imam tadi oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ya, sehingga derajat hadis ini alal aqal paling sedikitnya derajatnya hasan. Sehingga karena hadis ini saling mendukung. Karena orang yang memiliki dua wajah sama seperti memiliki dua lisan. Karena wajah di dalam wajah ada lisan. Dan lisan ini yang menyampaikan maksud dari apa yang ada di wajahnya. Menyampaikan maksud dari apa yang ada di wajahnya. Makanya orang yang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti memiliki dua lisan dari api neraka. Memiliki dua lisan dari api neraka karena memang lidahnya itu panas. Lidahnya selalu membakar. Minimal membakar hati manusia dan membakar manusia yang lainnya. Dan berapa banyak terjadinya kerusakan, terjadinya pembakaran, terjadinya pemberhangusan disebabkan karena orang-orang seperti ini. Yang namam, yang mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Ketika datang ke kelompok yang satu, dia berwajah lain, seolah-olah ia berpihak pada kelompok ini. Ketika datang ke kelompok yang lain atau mungkin sebagai musuhnya dengan wajah yang berbeda pula, mengikuti wajah orang yang didatanginya dan seolah-olah ia berpihak pada orang ini. Kemudian terjadilah pakewuh, terjadilah kerusuhan, ya, kerusakan di antara mereka. Mereka saling bermusuhan dan berperang, akhirnya mereka kedua-duanya hancur. Yang menang siapa? Yang menang terkadang orang yang membuat namimah ini. Ya, yang menang orang yang membuat namimah ini karena maksud dan tujuannya tercapai, hancurnya dua kelompok yang dia tidak inginkan. Padahal dia tidak inginkan ya. Namun dia memiliki dua wajah seperti itu. Fahadan nifaq. Ini perbuatan munafik. Ini sifat munafik. Dan memang sifat-sifat munafikun ini adalah sifat-sifat menghancurkan. Dan di antara akhlaknya adalah an-namimah. Di antara akhlak orang-orang munafik adalah an-namimah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan lagi, wa ma'na man kana dza lisanaini ay yatakallamu ma'a haula'i bi kalamin wa haula'i bi kalamin. Maknanya orang yang memiliki dua lisan adalah ketika dia berbicara kepada mereka yang satu ini dengan satu perkataan yang seolah-olah ia berpihak padanya, sementara ketika berbicara kepada kelompok yang lain, dia juga dengan satu perkataan yang seolah-olah dia berpihak padanya, yang akhirnya keduanya menjadi bertengkar atau bermusuhan. Wa huwa bima'na sahibi al-wajhain. Dan inilah sama seperti maknanya orang yang memiliki dua wajah. Orang yang memiliki dua wajah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini bagian yang pertama dari pembahasan dosa besar yang ke-43. Fa insyaallah kita lanjut pada bagian yang kedua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.